Hai, Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang baik, sehat dan juga aman di dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Kita sangat bersyukur karena sekali lagi pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ibadah raya online. Jemaat Tuhan, sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita sama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk menghadap hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk karunia-Mu yang sangat indah pada pagi hari ini Tuhan, di mana sekali lagi Tuhan kami dapat berkumpul bersama di ruangan ibadah raya online ini Tuhan, untuk beribadah bersama, untuk memuji, menyembah Engkau ya Bapa di surga. Tuhan, sebentar ini Tuhan kami akan mulakan ibadah kami Tuhan, semuanya Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Setiap tim pujian dan penyembahan, juga hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan memberikan hikmat, Engkau yang akan berbicara, Engkau yang akan menurunkan hikmat yang daripada Engkau Bapa, supaya Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami ya Bapa di surga. Tuhan, tidak lupa juga berdoa ya Bapa di surga untuk anak-anak-Mu pada saat ini yang sedang mengikuti ibadah raya online ini, supaya dimanapun kami berada Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan melawat dan juga membawa hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus dimanapun kami berada Bapa. Juga Tuhan, sebelum kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, kami mau datang di hadapan-Mu Bapa dengan penuh kerendahan hati kami Bapa. Kiranya Tuhan Engkau menyelidiki setiap hati kami, menyelidiki kehidupan kami ya Bapa di surga. Dan kiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di mata-Mu ya Bapa, kami mohon pengampunan, dan Tuhan hanya Engkau yang layak untuk mengampuni dan menguduskan setiap kami pada pagi hari ini Bapa. Tuhan, ini doa kami Bapa, dan kami memulakan ibadah ini hanya di dalam dan di atas nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai Shalom, dan selamat pagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan dimanapun Anda berada pada pagi ini, saya percaya kita sudah siap sedia untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Amin. Cita-mu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Aku suka cita-mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Aku sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani
Pada saat ini Tuhan, kami ingin menjemput Roh Kudus-Mu untuk menjamah hati kami Tuhan, pagi ini Tuhan. Engkau adalah Roh yang selalu memberi kami penghiburan dalam hidup kami. Haleluya. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati hanya Kamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes, kasih-Mu tidak pernah menjauhkan daripada kami, Tuhan. Jemaat Tuhan, pagi ini kita akan berdoa untuk dua perkara. Pertama, mari kita berdoa untuk negara Malaysia, khususnya bagi gereja-gereja yang berada di luar bandar. Kita mau berdoa karena masa-masa ini banyak gereja kecil di luar bandar yang tidak dapat menjalankan ibadah sepanjang pandemik ini karena terbatas dari segi kemampuan teknologi. Kita juga mau berdoa supaya setiap pastor dan juga hamba Tuhan yang dipercayai memimpin di gereja-gereja, supaya Tuhan terus memberikan mereka kekuatan dan juga biar Roh Kudus Tuhan yang menjadi teman setia bagi mereka yang akan terus memberikan keteguhan bagi mereka. Mari kita sama-sama mengangkat doa kita. Haleluya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan karena sekali lagi Tuhan pagi ini kami dapat berdoa bersama untuk negara Malaysia ya Bapa. Kami mau datang Tuhan dengan sehati kami Tuhan, dengan satu kata kami Tuhan, yaitu kami mau mengangkat negara Malaysia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang berada di luar bandar pada saat ini Tuhan, yang dimana kebanyakannya Tuhan banyak gereja yang tidak dapat dibuka ya Bapa di surga, dan juga ramai jemaat yang tidak dapat datang ke gereja untuk beribadah bersama disebabkan pandemik ini ya Bapa di surga. Bukan itu sahaja ya Bapa di surga, yang sangat menyentuh hati kami Tuhan, yang mungkin pada saat ini menjadi keadaan yang sangat berat ya Bapa di surga bagi gereja-gereja yang khususnya di luar bandar. Mereka tidak dapat beribadah bersama walaupun melalui online karena keterbatasan teknologi yang mereka ada Tuhan. Dan banyak gereja di luar sana Tuhan yang tidak dapat di mana jemaatnya Tuhan tidak dapat beribadah seperti biasa karena mereka tidak mempunyai devices ataupun mereka tidak mempunyai internet yang begitu baik untuk berhubung antara satu sama lain di dalam pandemik ini ya Bapa di surga. Dan Tuhan, keadaan ini Tuhan mungkin membuatkan ramai jemaat yang mungkin
pada saat ini semakin kehilangan semangat ya Bapa di surga untuk melayani Engkau. Mungkin ada juga di antara mereka Tuhan yang kehilangan harapan. Mungkin ada juga di antara mereka ya Bapa di surga yang merasa ingin putus asa dalam masa-masa ini ya Bapa di surga. Tapi Tuhan, kami tidak mau membiarkan ini Tuhan sebagai satu tubuh di dalam Kristus, di mana pada saat ini Tuhan kami mau datang bersama Tuhan di depan-Mu Tuhan untuk memohon kiranya Bapa di surga biar Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati mereka Tuhan, yang bekerja dalam hidup mereka Tuhan, supaya Engkau yang terus memberikan mereka pengharapan ya Bapak, yang terus memberi bicara kepada mereka, supaya mereka terus ada kerinduan, kehausan untuk menyembah mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Walaupun mereka tidak dapat beribadah secara bersama ya Bapak, tapi mereka boleh beribadah dimanapun mereka berada, di rumah mereka sendiri Tuhan, Engkau hadir ya Tuhan, dan biar Tuhan Engkau yang berikan penghiburan bagi mereka ya Bapak di surga. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para pastor, juga pemimpin-pemimpin yang Engkau sudah percayai di dalam gereja ini ya Bapak di surga, di mana pada saat ini mungkin ini adalah keadaan yang mencabar bagi mereka Tuhan. Mungkin juga Tuhan ini membuatkan mereka merasa sedikit lemah ya Bapa di surga, karena banyak keadaan yang berubah di sekeliling kami yang kami tidak dapat jangkakan, yang sangat membuatkan tertekan, mungkin juga membuatkan hamba-hamba-Mu Tuhan merasa sakit pada saat ini Bapa di surga. Kami mau berdoa mengangkat mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mohon kiranya Tuhan belas kasih-Mu Bapa, biar kiranya Tuhan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus memberikan kedamaian, yang terus memberikan penghiburan bagi mereka, yang terus memberikan semangat bagi mereka, supaya semangat mereka tidak pudar dan roh mereka sentiasa menyala-nyala untuk terus mencari Engkau di dalam keadaan yang sangat-sangat susah pada saat ini ya Bapa di surga. Tapi Tuhan, kami tidak mau menutup mata kami Tuhan dengan hal-hal yang mungkin sangat mencabar di sekeliling kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau masih Tuhan yang boleh melakukan segalanya ya Bapa di surga. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Bahkan bagi gereja-gereja di luar bandar ini Tuhan, mereka akan sentiasa dikuatkan, mereka akan sentiasa dihibur, dan juga mereka akan sentiasa bersemangat untuk mencari wajah Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Ini doa kami Bapa semuanya Tuhan. Kami imani dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, perkara doa yang kedua adalah kita mau berdoa untuk perkara doa antara bangsa, yaitu pemulihan atas varian-varian baru, yaitu COVID-19, varian Delta dan juga Lambda yang baru-baru ini sedang merebak. Kita mau berdoa, kita mau memohon belas kasih daripada Tuhan agar Tuhan menghentikan wabak ini daripada merebak ke seluruh dunia. Kita juga mau berdoa khususnya bagi acara Olimpik yang sedang berlangsung di Jepun, agar setiap atlet dan juga pihak yang terlibat dilindungi daripada wabak ini. Mari kita sama-sama mengangkat doa kita. Bapa di surga, sekali lagi Bapa, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa doa kami untuk pemulihan atas varian-varian baru COVID-19 ini Tuhan, varian Delta dan juga Lambda yang masa-masa ini Tuhan sedang panas untuk merebak ke seluruh dunia Bapa di surga. Kami mohon belas kasih yang daripada Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak ada tempat lagi kami bersandar, tidak ada tempat kami untuk berlindung selain daripada Engkau ya Bapa di surga. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang dapat menolong kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun hal yang terlepas dari pandang-Mu Tuhan, tidak ada satupun hal yang terlepas daripada penyertaan-Mu ya Bapa di surga. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon Tuhan kiranya belas kasih-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Bapa di surga. Belas kasih-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam kesusahan pada saat ini juga Bapa di surga. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk varian-varian baru yang sedang merebak ini Tuhan. Kiranya Tuhan belas kasih-Mu ya Bapa yang tercurah Tuhan untuk hal ini Bapa di surga, supaya kiranya tangan-Mu yang terbuka yang membantu kami Tuhan, agar varian-varian baru ini Tuhan dapat dihentikan daripada merebak di seluruh dunia ya Bapa di surga. Dan juga Tuhan, bagi mereka yang pada saat ini sedang menderita dalam penyakit ini Tuhan, dalam
keadaan-keadaan yang sangat menekan ini, kami mau berdoa Tuhan, kesembuhan, kami mau berdoa untuk pemulihan, kami mau berdoa untuk kekuatan yang daripada Engkau yang akan tercurah bagi mereka. Dan juga Bapa, kami mau berdoa untuk acara Olimpik yang sedang berlangsung di Jepun, agar setiap atlet dan juga pihak yang berkuasa ataupun siapapun mereka yang terlibat, biar mereka Tuhan di dalam lindungan-Mu, Engkau menyertai mereka Bapa, agar mereka terhindar daripada wabak ini ya Bapa di surga, dan mereka selamat untuk melewati dalam acara ini Bapa di surga. Tuhan, ini doa kami Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami mau memandang setiap rencangan-Mu Bapa, dan jangan biarkan setiap keinginan daripada hati kami secara manusia yang terjadi, tapi biarlah kiranya Tuhan rencana-Mu sahaja yang terjadi, dan kami mau percaya bahwa yang terbaik itu datang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi nama saya Chelsea. Kami dari keluarga besar DUMC Bahasa sangat mengalu-alukan kebersamaan saudara dan saudari di ruangan ibadah raya online DUMC Bahasa pada pagi hari ini. Nah, jika Anda pertama kali mengikuti ibadah raya online DUMC Bahasa, kami sangat mengalu-alukan dan juga kami sangat berbesar hati menjemput Anda meletakkan emoji thumbs up di ruangan komen agar pihak gereja DUMC Bahasa dapat berhubung dan juga berkenalan dengan Anda lebih lagi. Baiklah, tiba masanya untuk kita memberi yang terbaik. Anda boleh memberi melalui transaksi online seperti nomor account yang tertera di screen Anda. Sebelum kita mau memberi, mari sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa untuk uang persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi Bapa, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan dengan penuh pujian syukur kami Bapa di surga untuk berkat-Mu, untuk karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dan masa ini Bapa, kami mau memberi yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan, setiap pemberian ini Bapa, Engkau suci kuduskan Bapa, supaya ini dapat digunakan untuk membantu orang di luar sana juga, dan orang-orang yang memerlukan ya Tuhan. Dan juga biar ini dapat diguna pakai untuk kerajaan-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, tidak juga lupa untuk berdoa anak-anak-Mu yang sempat memberi, dan juga mereka yang mungkin pada saat ini tidak sempat memberi, biar kiranya Tuhan berkat-Mu mengalir seperti sungai yang mengalir dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha mereka, mungkin dalam bisnis kecil mereka, dalam pekerjaan mereka, apapun itu Tuhan, Engkau memberkati semuanya Bapa. Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah pemberian ini Tuhan menjadi pemberian terbaik daripada apa yang sudah kami terima dari berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sesungguhnya Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
hadapan tahta-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati-Mu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Basuh keletihanku, sentuh kebekuanku, pulihkan tubuh, jiwa, juga rohku. Habiskan kedaginganku, mimpi-Mu jadi mimpiku. Di hadapan tahta-Mu ku berseru. Shalom umat-umat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini karena kita dapat belajar bersama-sama akan firman Tuhan yang saya ambil daripada 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Dan pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pengangkatan ataupun rapture. Ya, banyak orang yang tidak mengerti ataupun tidak memahami tentang apakah itu pengangkatan. Ya, tetapi hari ini saya ingin membawa kita mempelajari berkaitan dengan pengangkatan, apakah yang terjadi pada masa pengangkatan. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 4. Inilah ajaran Tuhan yang kami sampaikan kepadamu, bahwa pada hari kedatangan Tuhan yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang sudah mati. Pada waktu itu Tuhan akan turun dari surga dengan satu seruan yang kuat, dengan suara malaikat agung dan dengan sangkakala Allah. Mereka yang telah mati dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian kita yang masih hidup ketika itu akan diangkat bersama mereka ke awan untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Lantas kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Oleh itu, hendaklah kamu menyenangkan hati sesama sendiri dengan kata-kata ini. Mari umat Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kesempatan dan waktu yang kami pergunakan pada hari ini untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau ungkapkan kebenaran-Mu agar mencari bahagian bagi setiap kami. Kami berdoa menyerahkan semua ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi umat Tuhan. Mari kita terus mempelajari apakah yang dikatakan berkaitan dengan
pengangkatan ini. Dan sebelum itu saya ingin membawa kita dengan sebuah cerita, ya, yaitu pada beberapa minggu yang lepas, ya, pada 11 hari bulan Julai saya mendapat sebuah mimpi, yaitu tentang pengangkatan, ya. Dan pada hari itu saya bermimpi tentang pengangkatan orang-orang percaya. Di dalam mimpi itu saya melihat diri saya sedang berada di negeri Sabah, ya, di sebuah kawasan penempatan orang-orang yang miskin, yaitu perumahan setinggan. Dan dengan keadaan yang sangat-sangat padat dan kotor sekali. Ya, saya dan beberapa orang ke situ untuk tujuan penginjilan, dan kami akan tinggal, ya, di situ untuk beberapa waktu untuk menginjili orang-orang yang ada di kawasan tersebut yang masih belum menerima Tuhan. Dan setelah di dalam mimpi itu saya melihat kakak saya dan beberapa orang, ya, pergi untuk membeli makanan untuk persiapan kami berada di sana untuk di dalam beberapa jangka waktu. Dan di dalam mimpi itu saya juga melihat, ya, bagaimana kami dan tim yang ada pada waktu itu sedang menyediakan makanan, dan kami sibuk di dapur sambil menyiapkan makanan untuk orang-orang kampung yang ada di situ. Dan pada waktu itu saya melihat saya sedang duduk bersama dengan seorang pemimpin di tempat itu yang menggendong, ya, yang sudah mengenal Tuhan, dan kita berbincang-bincang dan bercerita-cerita berkaitan dengan bagaimana strategi yang harus kita gunakan untuk penjangkauan di kawasan itu, ya, khususnya bagi mereka yang belum kenal Tuhan. Dan di petang hari, ya, di kawasan yang sama saya sedang berjalan-jalan, ya, sambil menggendong seorang anak kecil. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatian saya karena saya mendengar sesuatu bunyi. Dan saya membelakang, saya melihat dan ke belakang dan mendongak ke langit. Dan pada ketika itu saya melihat ada sebuah tulisan yang terdapat di awan-awan. Tetapi sampai hari ini saya belum mengerti apakah tulisan itu, tetapi di dalam mimpi itu saya melihat sebuah tulisan, yaitu berkaitan dengan pengangkatan. Dan setelah itu saya melihat ke hadapan, saya melihat sebuah keadaan yang sangat chaos, ya, di awan-awan. Keadaan awan sudah menjadi suram dan keadaan sangat-sangat menakutkan, ya. Dan setelah saya melihat keadaan itu, saya sadar bahwa pengangkatan sedang terjadi, ya. Pengangkatan sedang berlaku pada waktu itu. Dan di dalam waktu yang sama, ya, hati saya sangat menyesal karena saya merasa bahwa tulisan yang ada di langit itu saya pernah melihat itu sebelumnya, ya. Dan saya menyesal karena saya tidak sungguh-sungguh meyakini ataupun mempercayai apa yang Tuhan pernah ingatkan saya sebelumnya. Ya, pada waktu itu saya sangat menyesal dan saya merasa dalam masa yang sama saya merasa ketakutan. Dan tiba-tiba ketika saya melihat ke hadapan, saya melihat keadaan di mana sebuah suara dentuman yang sangat kuat di langit. Ya, dalam dentuman awan itu saya melihat cahaya dan api yang berkilau-kilauan, ya, di awan itu. Saya teringat sebuah firman Tuhan yang berkata bahwa apabila kamu mendengar bunyi sangkakala Allah di langit, angkatlah tanganmu dan tubuhmu akan diubahkan dalam sekelip mata. Dan mengingat ayat firman Tuhan ini, saya coba mengangkat tangan sambil menggendong anak kecil itu. Saya mengangkat tangan dan saya berseru, Tuhan, Tuhan tolong angkat saya. Ya, namun tidak ada yang terjadi kepada pribadi saya. Tetapi dalam masa yang sama, saya melihat orang-orang mulai terangkat dari atas bumi, ya, dari bumi ke langit dalam kecepatan yang sangat cepat. Mereka zup, 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 zup dalam kecepatan yang sangat tinggi. Mereka naik ke atas dan hilang di awan-awan itu. Dan saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, tolong, tolong saya Tuhan. Saya berteriak dengan hati yang sangat kesal. Saya berteriak dengan ketakutan dan saya katakan, Tuhan tolong, tolong, sambil saya mengangkat tangan. Dan pada ketika itu saya melihat pakaian saya.
Saya melihat pakaian saya ada tompok-tompok yang kotor. Dan dalam masa yang sama saya tahu bahwa saya tidak akan terangkat. Apabila saya sadar bahwa saya tidak terangkat, dengan perasaan cemas saya mula mencari jalan. Di mana saya harus menyembunyikan diri saya. Di mana saya harus mendapat tempat persembunyian, karena dalam masa yang sama setelah terjadinya pengangkatan itu, kuasa kegelapan ataupun pasukan antikris akan mulai memerintah di atas bumi. Dan keadaan itu sangat-sangat mengerikan. Itu tidak dapat dibayangkan, perasaan takut, perasaan ditinggalkan, perasaan ketakutan dengan apa yang akan terjadi di depan. Ya, karena tidak ada seorang pun sebenarnya melihat keadaan itu. Saya merasa bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan. Yang dapat bertahan melihat, menghadapi situasi yang sedang terjadi setelah terjadinya pengangkatan. Dan setelah itu saya terbangun. Dan sepanjang hari saya coba mendigest, saya coba membayangkan, ya, saya coba merefleksi apa arti mimpi itu bagi diri saya sendiri. Dan daripada itu, mimpi ini saya mendapat pengertian tentang beberapa perkara. Dan hari ini saya ingin membawa kita mempelajari apakah perkara-perkara ataupun penyebab seseorang tidak terangkat. Yang pertama yang saya sadar, ya, pada ketika itu di dalam mimpi, perkara pertama yang harus kita sadari adalah ketidaksiapan untuk menanti kedatangan Tuhan. Di dalam Lukas 21 ayat 34 hingga 36 berkata, "Berjaga-jagalah agar hatimu tidak dibeban dengan kesia-siaan dan kemabukan serta soal-soal hal hidup, sehingga kamu tidak bersedia menghadapi hari itu yang datang dengan tidak disangka-sangka. Hari itu akan datang seperti perangkap bagi semua manusia di seluruh muka bumi ini. Kamu hendaklah senantiasa berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu diteguhkan untuk menghadapi segala perkara yang akan terjadi itu, lalu dapat berdiri di hadirat Anak Manusia." Ya, kalau kita melihat di dalam the Bible message, be on your guard. Don't let the sharp edge of your expectation get dull by parties and drinking and shopping. Otherwise, that day is going to take you by complete surprise, spring on you suddenly like a trap, for it's going to come on everyone, everywhere at once. Inilah bagian firman Tuhan. Nah, ketidaksiapan seseorang akan kedatangan Tuhan akan membuatkannya ketinggalan. Ya, ketidaksiapan. Apakah itu mungkin karena dia tidak percaya, ataupun dia meragui akan terjadinya pengangkatan yang akan datang? Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bahagian firman Tuhan ini, di The Message Bible berkata, "Don't let the sharp edge of your expectation get dull." Ya, jangan sampai pengharapan kita itu menjadi tumpul. Ya, pengharapan akan kedatangan Tuhan, penantian kita akan kedatangan Tuhan jangan menjadi tumpul. Ya, jangan menjadi pudar oleh karena situasi. Mungkin dalam pandemik ini kita merasa takut dan sebagainya, tetapi ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan yang kita hadapi hari ini akan lebih mengerikan pada waktu itu. Maka bersiaplah engkau, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu akan terjadi di seluruh muka bumi. Itu bukan hanya terjadi di kawasan-kawasan tertentu, tetapi terjadi kepada semua umat Tuhan di muka bumi. Kalau engkau tidak bersiap sedia, maka engkau tidak akan mendapat bahagian dalam masa pengangkatan ini. Hal yang kedua yang boleh kita lihat adalah penyebab seseorang tidak diangkat adalah ketidakpercayaan akan kedatangan Tuhan di atas awan-awan. Banyak orang hari-hari ini
lebih senang dengan apa yang dia nikmati di dalam dunia, sehingga dia tidak sungguh-sungguh menantikan, bahkan tidak masih meragui, dan banyak orang juga yang tidak percaya. Dan sebahagian orang percaya bahwa akan terjadi kesusahan besar dulu, barulah terjadi pengangkatan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah saya menyelidiki banyak dan sangat ramai dalam 2-3 tahun ini, Tuhan memberikan mimpi, Tuhan memberikan penglihatan kepada sangat ramai orang di seluruh muka bumi tentang pengangkatan. Nanti kita akan melihat video, ya, sebuah video yang saya akan paparkan, ya, tentang pengangkatan. Tetapi pengangkatan tidak akan terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah hari ini hatimu terbuka akan kenyataan bahwa suatu hari nanti terjadinya sebuah pengangkatan orang-orang benar? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayakah engkau bahwa engkau menjadi salah seorang yang akan terangkat nanti? Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-11 berkata, "Jadi marilah kita berusaha untuk masuk ke dalam peristirahatan itu, supaya jangan ada yang gagal karena mengikut contoh mereka yang ingkar." Di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 berkata, "Adakah korban bakaran dan korban persembelihan yang lebih disukai Tuhan daripada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mematuhi itu lebih baik daripada korban sembelihan, dan memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba jantan." Memang setiap hari kita beribadah, memang setiap hari, ya, kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tetapi satu perkara yang harus kita sadar tentang kedatangan Tuhan harus kita perhatikan. Ya, jangan kita menjadi orang-orang yang, kata firman Tuhan, mungkar. Orang-orang yang hidup di dalam kedegilan hati, orang-orang yang masih hidup di dalam ketidakpercayaan, orang-orang yang masih merasa bahwa Tuhan tidak akan datang mengangkat manusia. Dan banyak orang berkata, Tuhan masih lama akan datang. Saudara yang dikasihi, sangat sering Tuhan mengatakan sejak akhir-akhir ini, kedatanganku sudah sangat-sangat dekat. Kedatanganku sudah sangat-sangat dekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau percaya bahwa Tuhan sedang bersedia untuk mengangkat anak-anaknya yang setia? Hari ini dikatakan bahwa janganlah mengikut contoh mereka yang mungkar. Kita bukanlah orang-orang yang hidup dalam kemungkaran. Kita bukanlah orang-orang yang hidup di dalam kedegilan hati. Tetapi kitalah orang-orang yang taat, orang-orang yang mematuhi, orang-orang yang mentaati firman Tuhan. Yang seterusnya kita mempelajari, apakah penyebab seseorang itu tidak terangkat? Yang ketiga adalah kekotoran pada pakaian. Ya, kekotoran pada pakaian. Apakah arti daripada kekotoran yang ada pada pakaian itu? Pakaian itu adalah gambaran perbuatan. Ya, gambaran tingkah laku tentang kehidupan kita. Baik itu cara pikir kita. Ya, ada sebuah dosa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ini sebuah kesalahan yang di dalam bahasa Inggris berkata tentang iniquity. Iniquity ini adalah tentang cara pikir, ya, yang membentuk karakter, yang membentuk sikap, ya, yang membuatkan seseorang terlepas ataupun jatuh daripada standar yang Tuhan tetapkan, ya. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-32 berkata, "Jagalah tingkah lakumu, jangan sampai menyebabkan orang lain berdosa." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali gagal. Tetapi firman Tuhan berkata, jagalah tingkah laku kita, supaya jangan kita menyebabkan orang lain berdosa dengan tindakan kita.
Ya, di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-13 berkata, tidak ada makhluk yang terlindung daripada penglihatannya, yaitu penglihatan Tuhan. Segala-galanya terdedah dan terbuka kepada mata Allah. Kepadanya nanti kita dipertanggungjawabkan tentang segala perlakuan kita. Wow, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap tindakan, setiap perbuatan, setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, kita akan bertanggung jawab. Ya, ketika saya memikirkan tentang mimpi itu, saya mengharapkan bahwa saya akan diangkat. Tetapi saya tidak terangkat apabila saya melihat di tubuh saya pakaian saya sangat kotor. Dan saya mengerti bahwa tidak akan terangkat. Ya, tubuh saya tidak akan terangkat oleh karena kekotoran yang ada di dalam hidup, di dalam sikap, di dalam perbuatan. Ya, Tuhan ingin mengingatkan agar jangan kita ya masih hidup di dalam cara hidup yang kotor, yang najis di hadapan Tuhan. Di dalam Wahyu 7:13 ayat 14 berkata, salah seorang tua-tua itu bertanya kepadaku, siapakah yang berjubah putih itu dan dari manakah mereka? Aku tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, sahutku. Dia berkata, merekalah orang yang berjaya menempuh kesengsaraan yang dahsyat. Mereka telah membasuh jubah mereka menjadi putih bersih dengan darah anak domba. Iya, dengan darah anak domba Allah kita akan membersihkan jubah kita. Dengan darah itulah yang akan menyucikan kita, yang akan melayakkan kita berdiri di hadapan takhta anak domba. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau telah membasuh jubahmu? Kalau engkau masih hidup di dalam cara hidup yang kotor, yang najis, bersihkanlah hidupmu dengan darah Yesus Kristus. Akuilah itu dan minta Tuhan membersihkan dan menyucikan engkau. Nah, mari kita lihat seterusnya penyebab seseorang tidak terangkat. Yang keempat, ya, yang kita boleh pelajari adalah melayani Tuhan namun masih memiliki kebiasaan atau cara pikir yang berdosa. Ya, kalau kita melihat cerita daripada mimpi tadi, saya sedang melayani, saya sedang berada di ladang Tuhan. Tetapi kenyataannya saya tidak terangkat. Apakah penyebab seseorang tidak terangkat? Ya, kita melihat di dalam Matius 7 ayat 21 hingga 23. Tidak semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan syurga, tetapi hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Pada hari itu ramai orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan nama-Mu? Bukankah kami telah menghalau roh-roh iblis serta banyak melakukan mujizat dengan nama-Mu? Tetapi aku akan menjawab, aku tidak mengenal-Mu. Nyahlah kamu dari sini, hai kamu yang mungkar. Ada beberapa hal yang saya dapat mengerti ataupun petik daripada The Message Bible. Ya, knowing the correct password. Saying, Master, Master, for instance, isn't going to get you anywhere with me. What is required is serious obedience, doing what my Father wills. I can see it now. At the final judgment, thousands strutting up to me and saying, Master, we preached the message, we bashed the demons, our super spiritual projects had everyone talking. And do you know what I'm going to say? You missed the boat. All you did was use me to make yourself important. You don't impress me one bit. You are out of here. Itulah yang Tuhan katakan kepada orang-orang yang melayani, tetapi masih punya cara pikir yang berdosa. Masih punya karakter yang tidak benar di hadapan Tuhan. Masih punya tindakan dan perlakuan ataupun pengertian yang salah tentang Allah. Ya, kita akan menonton sebuah video yang saya siapkan tentang pengangkatan. Dan kita akan diberkati dengan video ini. Hi, I'm Gary Greenlee. During the last few years, a phenomenon is taking place where people all over the world
are having rapture dreams at an increasing rate. These are just some of them. I had a dream last night that the rapture happened, and it happened so quickly. The Bible says in a blink of an eye is when Jesus is coming back for his children. I go into a vision and I see Jesus, and he's walking in front of me in a robe that's white. And it happened so fast, and I remember that I was left behind. So I wiped my eyes and I'm like, is that really what I'm seeing? Jesus, is that you? And I looked again, and lo and behold, it's Jesus. And I got this sense of urgency that he was leaving me behind. And I got afraid, and I didn't like the space that was between us. I seen couples taken, which I thought it was only like one or the other. I thought it was just like the husband stays and then the wife goes, or the wife stays and the husband goes. But I seen couples go as well, husband and wife go, and with the rapture. And I can't catch up with him. And I got this sense of urgency, like he's leaving me behind. Like he's leaving me behind, like I was a little kid, and and I was watching my dad like get in a car and leave me somewhere, and knowing that he wasn't gonna come back. Exactly as the Bible says, one was left and one was taken. And my husband was taken with our children, and I was left. And when I was left, I was beating up myself in a way, not physically beating up myself, but mentally beating up myself. I kept saying, I'm a Christian, I'm a believer, why was I not raptured? And I kept saying, were they more holier than I? Were they more holy than I was? Is that why they were taken? That they had a better relationship with Jesus than I did? And I'm crying. I'm crying like this. It's like I'm running towards Jesus. And I know that my soul and my spirit is crying out, don't leave me behind. Don't leave me behind. I'm sorry. I'm sorry for the space I let get between us. Don't leave me behind. I'm able to catch up to him, and he finally turns and he looks at me, because he hadn't turned his head the whole time that I was running after him, and he held my hand. He said, come and walk beside me. And so I held his hand, and he said, my heart is that not one would be left behind. But many on that day that cried, Lord, Lord. I'll turn my face from them as if I never knew them. I just kept questioning myself and questioning God. I was like, why didn't you take me? I love you. You're my Lord. You're my Savior. Why didn't you take me? I'm a Christian. And I remember that Satan himself was in front of me. He was like standing like a man, and he was so handsome that in my dream I was like, he is sexy. It was like crazy. But he was like a man, but really, handsome man. And he was very nice in the beginning of my, after the rapture, he was nice or whatever. And then he started getting mean and controlling. And he would not leave you alone.
like physically. What I kept trying to do was, my whole mind, my whole focus was, why was I left here? What do I need to do to get God back? Because I want him to take me to heaven. When I was talking, this massive, really loud trumpet covered the whole sky. And it was so loud, and we were all so scared we sat down on the ground and we held hands. And I knew that it was time and I was going to be taken and my parents were going to be left. Ada beberapa perkara ya seseorang tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Hal yang pertama yang kita pelajari tadi adalah tidak sungguh-sungguh ataupun tidak serius dalam mengikuti Tuhan. Hal yang kedua adalah tidak mengerjakan kehendak Bapa dalam hidupnya. Apa pengertiannya di sini? Ya, pengertiannya adalah kita orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa kita Kristen tetapi tidak memiliki pikiran Kristus. Karena melalui Yesuslah bahwa kita akan mendapat apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah bagi hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang berkata, saya melakukan ini, saya membuat ini, saya membuat kebaikan. Tetapi kebaikan yang bukan Tuhan arahkan untuk kita lakukan, itu bukanlah memberi makna sebenarnya. Tetapi apabila kita mendengar suara Tuhan, apabila kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan kita melakukan itu dengan hati yang benar, dengan sikap yang serius karena kita mentaati Tuhan, maka itu akan disenangi oleh Allah. Hal yang ketiga adalah melakukan pelayanan untuk kepentingan diri sendiri. Berapa orang di antara kita yang melayani hari ini berpikir, oh saya sudah melakukan ini, saya sudah melayani begini, saya sudah melakukan ini dan itu. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita telah mengerjakannya dengan hati ataupun dengan hormat dan dengan gentar akan Tuhan? Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk mendapat nama, bukan untuk supaya kita disanjung-sanjung, bukan untuk kita dimuliakan oleh manusia, tetapi supaya kita di-recognize oleh Allah, dikenal oleh Allah. Supaya apa yang kita lakukan dengan serius itu, dengan sungguh-sungguh itu, dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan itu, di-recognize oleh Bapa di surga. Bukan untuk kepentingan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang terakhir adalah seseorang yang tidak layak untuk masuk dalam kemuliaan Allah adalah dia tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat mengimpress Yesus. Banyak hal yang kita korbankan. Ya, apakah itu pengorbanan itu telah menyentuh hati Tuhan? Apakah yang kita lakukan itu telah menyentuh hati Tuhan dan dia katakan, anakku, terima kasih karena engkau telah melakukan ini. Anakku, aku berterima kasih karena engkau taat. Apakah selama hidup kita sebagai orang yang percaya, kita mendapat penghormatan ataupun terima kasih daripada Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita telah mengimpress Yesus dalam kita mengikutinya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perkara-perkara yang penting yang harus kita perhatikan.
Ini perkara-perkara yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ya, sebagai orang percaya. Nah, seterusnya apakah respon kita? Kalau kita melihat di dalam Wahyu 2 ayat yang kelima dikatakan, "Sedarilah betapa dalamnya kamu telah terjerumus. Bertaubatlah dan lakukanlah apa yang kamu lakukan mula-mula lagi. Jika tidak, aku akan datang dan mengalihkan kaki pelitamu dari tempatnya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini hidupmu masih belum sungguh-sungguh, kalau hidupmu masih jauh daripada Tuhan, kalau hidupmu serasa bahwa engkau telah jatuh dan kasihmu akan Tuhan tidak seperti pada mula-mulanya, bertaubat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lakukan lagi apa yang mula-mula engkau lakukan. Ketika engkau melayani Tuhan dan ketika engkau mengenal Tuhan pada permulaan, engkau jatuh cinta kepadanya. Biarlah kiranya itu timbul lagi di dalam hatimu. Biarlah itu mengembalikan kegairahan kita, ya, dalam mengikuti Tuhan. Jangan lagi menjadi orang Kristen yang alang-alang, yang biasa-biasa. Jangan menjadi orang Kristen yang mengikut saja. Ya, tetapi miliki hubungan, miliki keintiman, miliki kedekatan dengan Sang Pencipta kita. Maka engkau akan mengetahui dan mengenal kehendak hati Bapa akan pribadimu. Maka engkau akan siap untuk menyambut Tuhan di awan-awan. Kita melihat di dalam Wahyu 7 ayat 9. Ini adalah sebuah kesimpulan. Ya, dan kita melihat di bagian ini. Selepas itu aku melihat lagi, kulihat lautan manusia, tidak terkira banyaknya daripada segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berjubah putih dan memegang daun palma. Mereka semua berdiri di hadapan takhta dan Anak Domba. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita untuk mengalami apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan ini? Jika engkau mau, bersiaplah dan kembalilah kepada cinta yang mula-mula, supaya engkau akan termasuk dalam bilangan lautan manusia yang berdiri di hadapan takhta Anak Domba. Haleluya. Dan hari ini saya ingin mencabar ataupun saya ingin mengajak anak-anak Tuhan yang belum percaya ataupun yang belum mengenal Tuhan. Engkau yang ada dan mengikut ibadah hari ini dan ingin menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mari saya ajak engkau berdoa dan mengikut doa ini. Haleluya Tuhan, hari ini saya ingin bertobat dan saya ingin mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Tuhan, datanglah, bersihkanlah hidupku dari segala kenajisan dosa. Terimalah aku untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyucikan dan melayakan aku hari ini. Aku terima Yesus Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tanganmu dan saya ingin memberikan ataupun mengucapkan doa berkat bagi umat-umat Tuhan. Mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Ya,
Terima kasih Tuhan, dan terima kasih umat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Kiranya kita semua telah diberkati dengan firman Tuhan. Selamat beribadah dan stay safe. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada,
kita bernafas di dalam dunia. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam